Main 2 kali 30, draw ada penalti 5 penendang, masih draw sadenda. Hitam, kuning, luar tentukannya. Hitam, tempat sebelah sini. Oke, sebelah sini, pick off ya. Selamat bertanding. Al-Jabar melawan Al-Zaitun. Ya, baru saja satu free kick umpan tendangan panjang dari Mas Rijik menandakan pertandingan babak pertama sudah dimulai. Tentunya melalui pengeras suara akan saja memandu pick off antara Al-Jabar menghadapi kesebelasan Prabu. Satu umpan yang nampaknya mampu dicuri, satu tekanan berbahaya, satu umpan clearance coba kembali dihentikan. Satu dua orang pemain di sana ada Ajis yang jelas hampir satu kesalahan yang dilakukan pemain bertahan dari Prabu, sementara play on Yasin coba kali ini membangun serangan datang dari sisi sebelah kiri. Yasin kemanakah arah bola dari Prabu, jauh ke belakang melebar pada siapakah? Di sana ada Ajis, pemain yang nampaknya baru didatangkan dari kesebelasan Prabu FC. Lagi-lagi dengan satu sontekan cukup tenang, jelas Ipung kali ini melakukan satu foul ataupun pelanggaran. Nomor punggung berapakah di sana? Ya jelas satu pelanggaran bagi kesebelasan Prabu ataupun Al-Jabar Prabu. Kembali coba membangun serangan, menekan melalui nomor punggung 23 mereka. Ya jelas Tisna. Masih kita nantikan, nampak kembali bola tercecer, satu lemparan ke dalam Alvin. Kemanakah arah bola dari Alvin? Nampaknya tertuju kali ini ada Babon, masih Babon, sendirian Babon. Luar biasa kali Babon dan Babon. Oh Tuhan, satu peluang emas di awal babak pertama. Nampaknya Wandi Babon dengan kecepatannya satu kejutan luar biasa. Tentunya Bar XRT tidak terkejar kecepatan dari seorang Wandi Babon, namun penyelesaiannya hanya melebar sekitar satu jengkal di sisi sebelah kanan penjaga gawang Charmani Babon. Oh luar biasa, tentunya anak muda yang satu ini mampu lepas dari kawalan dua orang pemain bertahan kesebelasan Prabu FC. Sementara satu free kick, satu pelanggaran kembali nampak terjadi. Tendangan bebas kali ini coba dihadapi Faiz. Masih kita nantikan satu umpan panjang. Dennis nampaknya kembali mampu melakukan satu respon ataupun satu intercept, lemparan ke dalam bagi kesebelasan Prabu. Yang jelas ada Aldibas. Kemanakah arah bola dari Aldibas? Kembali nampak tercecer. Sementara kembali bola sepenuhnya dikuasai anak-anak dari kesebelasan Al-Jabar melalui kaki Dennis. Masih Dennis coba berputar-putar. Dennis kembali tercecer, ada Alvin. Tertuju kembali di sana Ajis. Sodorkan pada siapakah Ajis? Nampaknya nomor punggung 9 ada Ival yang nampak kurang siap. Umpan panjang yang coba disodorkan kembali dan lagi-lagi satu. Oh, cukup berbahaya kembali. Lagi-lagi ada Wandi
yang coba melakukan satu asis tertuju pada Wandi Babon. Satu kecermatan dari pemain bertahan, tentunya tidak ingin mengambil resiko membuang jauh keluar lapangan, dan jelas satu tendangan corner kick yang pertama bagi kesebelasan Al Jabar. Masih kita nantikan satu servis kali ini bagi kesebelasan Al Jabar. Kemanakah arah bola di sana? Yang jelas nomor punggung 26 ada Aji. Kemanakah arah bola dari Aji? Lagi-lagi satu sontekan dari Tata. Satu tendangan ke dalam bagi kesebelasan Prabu yang saat ini masih sedikit tertekan oleh aktivitas serangan yang coba dikembangkan Babon CS. Sementara dari rusuk sebelah kiri, Prabu kembali coba membangun serangan melalui kaki Aji, tertuju di sana Alvin, namun kembali gagal. Sontekan kembali, lagi-lagi ada Ajis, masih Ajis, sodorkan kembali pada Alvin. Kita nantikan Alvin, kemana ke arah bola dari Alvin? Nampaknya menyentuh pemain bertahan dari kesebelasan Al Jabar. Jelas satu tendangan penjuru bagi kesebelasan Prabu. Satu sontekan yang nampaknya kembali mampu digagalkan oleh pertahanan yang kembali coba dikembangkan anak-anak dari Al Jabar. Masih kita tunggu. Yang jelas hadirin, masih banyak waktu tentunya bagi para penonton yang sekiranya di sore ini masih berada di luar lapangan. Kedudukan masih sama kuat 0-0. Pertandingan pun baru saja berjalan beberapa menit yang lalu. Ajis dan satu clearance. Kali ini siapakah di sana? Masih kita nantikan. Nampaknya Alvin yang mendapatkan satu durian montong, namun satu heading bola dari Alvin masih berada tipis di atas mister gawang Farhan. Kita nantikan Iip, salah seorang pemain senior tentunya dari kubu Al Jabar, coba kembali angkat ke sektor depan. Haryono kembali pada siapakah Haryono? Yang jelas kembali bola sepenuhnya dikuasai anak-anak dari Al Jabar. Satu foul kembali, satu dorongan yang dilakukan oleh Ajis, salah satu pemain gelandang ataupun pemain yang baru saja didatangkan oleh tim Prabu. Kita tunggu tentunya kali ini Al Jabar angkat kembali jauh ke sektor depan, tertuju pada siapakah di sana? Masih anak-anak Al Jabar melalui kaki Heru, melebar pada Dennis Wandi Babon. Wandi, lagi-lagi peluang kedua yang didapatkan oleh Wandi Babon juga nampak kembali tercecer. Dua kesempatan berturut-turut tentunya dalam tempo waktu 2 menit. Dua kesempatan dari Wandi Babon nampaknya masih tersia-siakan begitu saja. Sementara kembali kopral, di sana ada Gilang, melebar pada siapakah Gilang? Ya jelas ada Aji, sodorkan kemanakah arah bola Aji? Justru ada Charmani yang coba keluar dari sarangnya. Sementara Prabu kembali coba membangun serangan, alurkan jauh ke sektor depan Yasin. Sementara jelas di sana Farhan nampak sudah cukup siap setelah satu umpan panjang yang coba diseluruhkan pada Yasin. Lagi-lagi satu tekanan. Sementara nomor punggung 9 juga nampak gagal. Aji melebar jauh tertuju di sana. Nampaknya Wandi Babon. Epung enak sekali nampaknya Epung. Sementara kembali Gilang tertuju pada Dennis tidak cermat kali ini. Dennis kembali upaya yang gagal coba dilakukan oleh Al Jabar. Haryono kembali coba membuka peluang ataupun membuka ruangan. Haryono gagal kembali Haryono. Sementara ada Faiz gagal kembali nampaknya Al Jabar. Sementara sepenuhnya bola dikuasai oleh BO ataupun Bol. Gagal kembali Bol. Umpan yang terlalu tajam yang jelas di sektor kiri di sana ada Alvin. Masih kita nantikan tentunya coba merespon kesebelasan Prabu oleh aktivitas serangan yang masih dikembangkan oleh anak-anak dari Al Jabar.
Di sektor kanan yang jelas ada Dennis, sodorkan kembali Dennis. Kemana ke arah bola dari Dennis? Sementara jelas ada Heru, gagal nampaknya Heru. Sementara Ajis masih coba berputar-putar dengan satu kekuatan kaki yang cukup kuatnya. Ajis melebar pada nomor punggung 9 Ipal. Satu tendangan keras dari Ipal. Satu tendangan ucapan selamat datang tentunya Farhan. Masih kita nantikan nampaknya masih sedikit lemah. Satu upaya yang coba dilakukan, sementara satu tendangan lagi-lagi dua kali tendangan yang cukup keras setelah nomor punggung 9 Ipal. Ajis juga baru saja melakukan satu aksi tendangan dari luar area kotak penalti. Sementara Wandi Babon kembali coba alurkan, tertuju di sana ada Ipung. Yang jelas kembali satu tendangan penjuru bagi kesebelasan Al-Jabar. Luar biasa tentunya, sudah bermain pada ritme yang cukup terbuka. Kita nantikan Wandi Babon. Wandi Babon, saat tendangan keras yang coba dilakukan Wandi Babon, juga nampak di sana penjaga gawang Carmani. Kita nantikan kembali alur yang coba dilakukan oleh Carmani. Ada Faiz, kemana ke arah bola dari Faiz? Dennis, Ajis, masih kita nantikan. Ada Gilang di sana, Yasin, jauh melebar, jauh ke sektor depan tentunya. Lagi-lagi di sana tertuju Ipal, tercecer kembali Ipal yang nampak tidak mampu melakukan satu dribble bola. Kembali satu lemparan ke dalam bagi kesebelasan Al-Jabar. Masih kita nantikan Al-Jabar. Sementara di sana ada Alvin. Alvin gagal kembali Alvin. Sementara ada Tata jauh pada Gilang, tertuju kembali pada siapakah Gilang di sana. Masih kita nantikan lagi-lagi Wandi Babon. Luar biasa kali ini satu penyelamatan bola yang coba dilakukan oleh pemain bertahan dari kesebelasan. Cukup berbahaya kali, lagi-lagi satu kesalahan yang dilakukan pemain bertahan dari kesebelasan Prabu. Hampir saja menjadi malapetaka tentunya pertahanan dari kubu kesebelasan Prabu FC. Sementara Ipung masih kita nantikan. Ipung lemah kali ini, umpan yang coba disodorkan oleh Ipung dan satu tendangan keras juga masih mampu diblok oleh rapatnya pertahanan yang dikembangkan anak-anak dari Prabu FC. Datang kembali Ipung, jauh melebar pada siapakah Ipung dan satu heading bola yang coba dilakukan Apip. Nampaknya kembali tercecer, lagi-lagi upaya yang gagal dilakukan oleh Al-Jabar. Luar biasa tentunya, satu tekanan demi tekanan yang masih mampu tentunya diredam oleh anak-anak dari Prabu Kuren. Kembali dilakukan satu tendangan ke dalam bagi kesebelasan Prabu FC. Tidak cermat kali ini kemana ke arah bola yang coba dicari oleh ataupun kaki di orang Wandi Babon. Sementara kembali satu lemparan ke dalam, nampak kembali sudah dilakukan. Sementara di sana ada Yasin yang kembali mencoba berebut bola. Sementara ada Haryono jauh ke belakang pada nomor punggung berapa kali sana Jidan. Nampaknya Jidan kembali mencari sosok dari seorang Alvin. Sementara Yasin kali ini harus berduel dengan Ipung. Masih anak-anak dari Al-Jabar. Ipung jelas kali ini di depan pengadil lapangan. Nampaknya Tisna melakukan sebuah foul, jelas satu tendangan bebas. Nampak satu posisi yang cukup ideal, lurus nampaknya tertuju dengan Carmani. Kita nantikan ada dua nama, tentunya di sana ada Heru dan juga Aji. Akankah tendangan langsung di awal babak pertama mampu merobek jala dari Carmani? Tentu masih kita nantikan
Kita tunggu tentunya aksi siapakah yang akan melakukan servis. Kita tunggu ada Aji dan juga tentunya Heru. Oh, nomor punggung 26. Nampaknya di sana Aji. Satu tendangan yang coba dilakukan oleh Heru. Nampak masih mampu mudah ataupun diintercept oleh pagar yang coba kembali dibangun. Sementara tergeletak salah seorang pemain dari kesebelasan Prabu. Yang jelas di sana ada Tisna. Medis. Luar biasa tentunya, matur kesuwun untuk tim medis yang bekerja begitu sigap. Kita nantikan tentunya kondisi dari Tisna yang masih membutuhkan medis. Oh, nampaknya ada sinyal minta pergantian pemain. Oh, Tandu A mohon dibantu. Alhamdulillah. Tukang Tandu Indonesia Idol ya Mas Developer. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu apapun cedera kambuhan. Nampaknya Tisna. Kita nantikan Tisna nampaknya Ya. coba digantikan peranannya oleh nomor punggung 19 Bayu. Pergantian pemain dari kesebelasan Prabu Tisna. Pemain bernomor punggung 32 keluar dan masuk Bayu nomor punggung 19. Tisna nampaknya tidak mampu melanjutkan di sisa waktu babak pertama setelah terjadi benturan ataupun salah tumpuan. Yang jelas mudah-mudahan tidak terjadi cedera yang parah pada kondisi Tisna. Bayu nampaknya kali ini sudah masuk menggantikan peranan dari Tisna. Sementara mohon untuk rekan panitia yang berada di sebelah timur ataupun sebelah wetan untuk mengamankan bola yang tercecer ataupun yang keluar dari lapangan. Ya wes, kembali tentunya kami informasikan untuk besok sore. Besok sore tidak ada pertandingan dan semifinal akan dilaksanakan pada hari Kamis dan hari Jumat. Sabtu libur dan final hari Minggu. Yowes, kembali satu tekanan yang coba dilakukan. Di sana ada Bayu melebar pada nomor punggung 9 Ipal. Cukup berbahaya kali ini, satu pergerakan yang jelas kembali tergeletak salah seorang pemain dari Prabu. Apakah gerangan yang terjadi? Masih kita nantikan tentunya. Nomor punggung 9 ada Ipal. Masih nampak mengerang kesakitan. Yang jelas begitu luar biasa konsisten pengarah Pedus yang dihadirkan tentunya di turnamen keutap kedua. Yang jelas pimpinan dari Dr. Boyke. Begitu cekatan tentunya matur kesuwun dan nampak kembali sudah bangkit pemain bernomor punggung 9 Ipal. Kita nantikan lemparan ke dalam kabel kesebelasan Prabu. Masih kita nantikan Oh Haryono, kapten yang sore hari ini kembali bermain begitu luar biasa. Mas Har jauh tertuju ke sektor depan. Pada siapa ke arah bola dari Mas Haryono. Yang jelas kembali bola sepenuhnya dikuasai anak-anak dari tim Al Jabar yang kembali coba menekan Alvin. Nampaknya kali ini sudah berpindah posisi, jauh turun ke belakang dan Ival. Nampaknya kembali sudah memasuki lapangan Ajis. Masih Ajis kali ini coba kembali dengan dribbling.
Satu permainan yang cukup unik tentunya, yang coba diperagakan oleh Ajis. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Prabu masih coba membangun serangan tertuju pada Bayu, namun kembali kandas. Upaya yang coba dikembangkan anak-anak dari Prabu. Ada Heru, sodorkan kembali pada siapakah Heru. Ada Tata, kembali melebar pada Aji. Masih Aji, Wandi Babon, masih kita nantikan Wandi Babon dan satu itu satu clearan kembali dan kembali satu peluang yang nampaknya disia-siakan oleh para pemain depan Al-Jabar. Kali ini satu heading bola yang dilakukan nomor punggung 23 Tata juga nampak masih tercecer, mampu diintercept penjaga gawang Carmani. Kita nantikan kembali satu servis melalui tendangan penjuru. Wandi Babon di sana coba kembali dihentikan, sementara datang Dennis. Masih Dennis mencoba kali ini berebut bola dengan Bayu. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Al-Jabar. Masih Dennis, tenang sekali Dennis. Coba di 1, 2, 3 orang pemain kembali coba menggerubuti pergerakan dari Dennis. Sementara Heru, masih kita nantikan Heru, umpan panjang yang kembali tertuju pada Gilang. Masih kita dengan satu heading bola, lagi-lagi peluang yang gagal. Gilang kali nampaknya satu tendangan keras kembali, hampir saja tentunya satu penyelamatan yang nampaknya kali ini kurang cermat. Satu clearance kembali terjadi di sana dan satu corner kick yang keempat bagi kesebelasan Al-Jabar, tentunya menghiasi babak yang pertama. Wandi Babon, sementara kembali Carmani. Satu tekanan yang kali ini coba dilakukan. Nampaknya di sana ada Yasin dan satu tekanan luar biasa Yasin datang dari second line. Sementara kembali coba dihentikan Bayu. Masih pada satu tendangan keras dari Bayu. Nampaknya masih tercecer begitu jauh. Satu peluang yang kembali juga gagal diperoleh oleh anak-anak Prabu. Hingga memasuki pertengahan babak pertama, kedudukan masih sama kuat 0-0. Akankah hadirin babak pertama harus berakhir dengan skor kacamata atau justru papan skor berubah? Masih kita nantikan. Yang jelas di sana ada Farhan. Masih kita tunggu kemanakah alur dari penjaga gawang Farhan tertuju kembali di sektor kanan. Namun jelas ada Ajis. Sementara di sana Dennis. Masih kita nantikan Dennis. Gagal kembali Dennis. Bayu. Kali ini pada siapakah di sana? Yang jelas masih Bayu. Enak sekali Bayu. Coba kembali mengajak arus cepat Bayu. Masih kita nantikan Bayu. Juga masih nampak mampu dihentikan oleh EF. Salah satu palang pintu yang sangat luar biasa bekerja. Tentunya begitu keras. Kembali ada Bayu, sodorkan pada siapakah Bayu Farhan. Sementara kembali tercecer Ipal, lagi-lagi menjadi sasaran goal getter tentunya yang dimiliki oleh Prabu FC. Kosong sama. Masih kita nantikan satu kesempatan juga nampak gagal. Satu umpan panjang yang dilakukan Bayu tertuju Ipal. Sementara EF, masih kita nantikan EF. Kemanakah arah bola dari EF? Datang kembali Faiz tertuju Haryono. Luar biasa Haryono bermain dengan begitu tenang. Yono Jidan. Masih kita nantikan kemanakah arah bola dari Jidan. Jauh melebar pada Yasin. Coba dihentikan kembali Heru. Aji Ipung. Gagal kembali nampaknya Ipung. Sementara Faiz melebar pada Ipal. Masih kita nantikan Ipal tertuju pada siapakah Ipal. Yang jelas ada Yasin. Masih kita tunggu Yasin. Nampak kali ini memaksa Yasin. Yang jelas Ajis. Kemudian juga di sana Faiz serta Ipal.
pemain yang sudah menanti justru Yasin melakukan satu tendangan ke arah penjaga gawang Farhan. Tendangan ke dalam kembali bagi kesebelasan Aljabar 0-0. Sampai saat ini masih belum merubah papan skor. Wadi Babon seborkan kembali pada siapa di sana. Lagi-lagi ada Wandi. Enak sekali anak muda yang satu dan satu kesempatan. Lagi-lagi di sana Carmani yang harus kembali jatuh bangun. Tekanan demi tekanan yang belum berakhir tentunya dari anak-anak Aljabar. Faiz Haryono kembali pada siapakah Bayu. Masih kita tunggu tentunya tekanan. Kembali Aljabar. Ibn jauh datang dari sektor sebelah kanan. Ibn oh, nampaknya di sana hanya goal kick setelah jaring bergetar dan bergoyang. Bukan terjadi sebuah gol. Luar biasa anak muda yang satu ini, benar-benar Ibn yang nampaknya cukup merepotkan. Pergerakan yang cukup luar biasa dari Epung. Kembali merepotkan tentunya pertahanan sisi kanan. Kesebelasan Prabu. Epung kembali. Sementara kembali coba bola dihalau. BO ball. Tata masih kita nantikan. Sementara apakah yang terjadi di sana? Sinyal yang coba diberikan oleh Agung Hariri Junior. Satu tendangan bebas kali ini bagi kesebelasan Aljabar. Masih kita nantikan. Yang jelas para pengadil lapangan di sore hari ini begitu luar biasa setelah datangnya salah satu bintang sinetron Mas Al Adeboto yang kembali bertugas. Tentunya senyum dong Mas. Nah satu tendangan bebas kembali terarah. Yang jelas Carmani dengan posisi yang sudah cukup ready tentunya. Lagi-lagi mampu tentunya menghentikan umpan ataupun satu bola solo run yang coba dilakukan oleh para pemain dari kesebelasan Prabu FC. Mas Haryono, Jidan, masih Jidan. Kita nantikan kemanakah arah bola Jidan tertuju Yasin. Alpinka di sana. Sementara kembali yang berkontribusi begitu luar biasa. Pertahanan yang cukup kokoh tentunya digarap oleh IPCS. Lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan. Kembali ada Aldibas. Ajus sodorkan kembali pada Faiz, melebar pada sebagai Faiz. Yang jelas ada Haryono. Masih kita nantikan Jidan. Tenang sekali Jidan, jauh ke sektor depan. Jidan, Ajus, satu tendangan keras yang kali ini dilakukan Ajus. Nampaknya kembali masih jauh tercecer. Luar biasa tendangan anak muda yang satu ini, benar-benar merepotkan pertahanan ataupun penjaga gawang Farhan. Sampai saat ini kedudukan masih sama kuat 0-0 hingga memasuki waktu-waktu kritis di babak pertama. Tentunya di waktu ataupun jam normal ataupun kita nantikan kembali satu kesempatan datang dari sektor kanan. Ada Gilang, Dennis, enak sekali Dennis, melebar kembali pada Heru. Masih kita nantikan satu tarikan yang coba dilakukan oleh pemain Prabu, memaksa kembali satu tendangan bebas bagi kesebelasan Aljabar FC. Kita nantikan kembali upaya yang coba dikembangkan Faiz. Kemanakah arah bola dari Faiz? Tertuju kembali pada Mazhar. Mazhar nampaknya juga gagal untuk lepas dari kawalan pemain Aljabar FC Babon. Kita nantikan umpan-umpan yang terukur dari Babon dan juga tentunya di sana ada Aji. Yang jelas
nampak kembali satu intercept dilakukan penjaga gawang Carmani Yasin. Kita nantikan Yasin mencoba kali ini dengan BO ataupun ball berbahaya Faidan. Satu kontrol yang dilakukan dan masih kita nantikan, nampaknya terjadi benturan antara BABA YUU Farhan. Kita nantikan akankah BABA YUU Farhan masih mampu bangkit. Ya, nampaknya Bayu kali ini kembali sudah bangkit setelah sempat berbenturan, tentunya dengan penyelamatan yang dilakukan oleh Farhan. Tentu memasuki tentunya waktu-waktu kritis di penghujung babak pertama. Kedudukan masih sama kuat 0-0. Dennis kembali mampu diblok. Di sana ada Yasin. Upaya yang gagal kembali dari Dennis. Tentu masih kita nantikan Gilang. Pada siapakah Gilang? Yang jelas kembali Al-Jabar coba kembali membangun serangan tertuju. Di sana nampaknya satu umpan tertuju Ipung. Kita nantikan Ipung. Kembali Ipung menyia-nyiakan satu peluang. Yang jelas ada Babon Wandi yang sudah cukup standby. Satu arah bola yang kembali meninggalkan lapangan. Kita nantikan akankah sampai berakhirnya peluit babak pertama. Kedudukan masih sama kuat dan 1 menit tambahan waktu ataupun extra time. Di waktu 1 menit tentunya menjadi banyak kesempatan bagi kedua tim. Akankah peluang tercipta untuk kesebelasan Prabu atau justru Al-Jabar? Tentu masih kita nantikan Ajis yang kali ini harus bekerja keras tentunya oleh marking ketat yang dilakukan anak-anak dari Al-Jabar. Jidan angkat kembali jauh ke sektor depan. Jidan nampak di sana ada Haryono melebar pada Bayu. Gagal nampaknya Bayu. Sementara kembali bola tercecer. Memaksa kembali satu lemparan ke dalam. Zidan Haryono melebar pada siapakah sana Haryono. Nampak dan bersamaan dengan itu bola berakhir sudah pertandingan babak yang pertama dengan skor 0-0. Hadirin, tentunya kembali kami informasikan untuk besok sore tidak pertandingan dan pertandingan akan dimulai pada hari. Ayo, kita indoor, ayo. Sok, pengen ngapain bro? Kita indoor. Ya, kita nantikan tentunya inilah babak yang kedua yang Apa direpar ke sana mau perhatikan? ya, kembali tentunya kick off babak kedua nampaknya baru saja dimulai. Yang jelas kedudukan saat ini masih sama kuat 0-0. Akankah di babak kedua akan terjadi perubahan papan skor? Tentu masih kita nantikan bersama. Yang jelas Rizik yang memimpin jalannya pertandingan di sore hari ini dibantu oleh asisten wasit 1 ada Mas Al Ade Botok, Agung Hariri Junior sebagai asisten wasit 2, sementara ada Neng Soraya juga ofisial dan inspektur pertandingan di sore hari ini ada Bapak Medianto. Kesempatan satu tekanan kembali dan satu peluang emas yang kali ini dijadikan tembaga. Luar biasa pergerakan dari Bayu, nampaknya tidak terdeteksi oleh radar para pemain belakang Al-Jabar. Luar biasa tentunya Mang Somai kecebur ninggot. Oh my god, satu peluang yang kali ini gagal kembali coba dilakukan oleh kesebelasan. Lagi-lagi tekanan yang coba langsung direspon
oleh kesebelasan Al Jabar. Sementara di sana ada Wandi Babon. Masih kita nantikan, akankah kembali bola mampu dikejar? Satu tendangan penjuru nampaknya bagi kesebelasan Al Jabar merespon satu kejutan yang dilakukan oleh Bayu. Kita nantikan Epung nampaknya sudah bersiap-siap di sana. Satu tendangan dari Ipung nampaknya juga masih tercecer begitu jauh, memaksa kembali satu upaya yang gagal dilakukan oleh kesebelasan Al Jabar. Luar biasa tentunya tadi pergerakan dari Bayu yang mampu lepas tentunya dari kawalan Dennis dan juga Apip. Sementara jauh tertuju kali ini Ajis, ada Bayu di sana Yasin, sementara Iip kembali mampu melakukan kontrol dan jelas satu pelanggaran di sana dilakukan Ival. Nampak ada Iip El Capitano yang dimiliki oleh kesebelasan Al Jabar FC. Satu servis kembali bagi kesebelasan Al Jabar, angkat jauh ke sektor depan. Di sana ada Ipung, sementara kembali ada El Capitano Mashar yang kali ini tampil begitu solid tentunya, bermain begitu luar biasa. CRM ini Carmani, angkat kembali Carmani. Jidan, Yasin, masih Yasin, gagal kali ini Yasin. Datang kembali di sana nomor punggung 10. Yang jelas ada Aldibas, gagal Aldibas. Satu tekanan melalui kaki Aji, sodorkan kembali pada rekannya. Di sana ada Wandi Babon, Wandi Babon. Oh, satu tendangan keras yang coba dilakukan oleh Wandi Babon. Nampaknya juga Carmani sudah pada posisi yang cukup tepat. Satu intercept yang berkelas, satu penyelamatan yang krusial baru dilakukan oleh Carmani. Masih kita nantikan. Oh, Carmani nampaknya kali ini betul lebih dekat dengan Tata. Wandi Babon masih kita nantikan. Wandi Babon kembali pada Tata, jauh melebar pada Heru. Coba kembali di explore, nampaknya di sana pemain bertahan Haryono yang selalu mengikuti nampaknya pergerakan dari Heru. Datang kembali upaya, juga nampak masih tercecer begitu jauh. Luar biasa tentunya tekanan yang kembali coba dikembangkan oleh kesebelasan Al Jabar, bermain dari sektor kiri dan kanan. Sementara apakah yang terjadi di sana masih kita nantikan. Oh, bola. Ya, masih kita nantikan tentunya satu tendangan ke dalam. Tentunya bagi kesebelasan masih kita nantikan Carmani. Kemana ke arah bola dari Carmani? Masih kita tunggu tentunya. Satu umpan panjang setengah lapangan dan jelas satu dorongan yang dilakukan Yasin terhadap nomor punggung 28 ada Dennis. Kita nantikan yang jelas Apip. Kita tunggu kemana ke arah bola dari Apip. Jauh tertuju nampaknya pada Epung Haryono dan jelas satu dorongan yang dilakukan Epung memaksa kembali terhenti upaya ataupun inisiatif serangan yang dilakukan oleh kesebelasan Al Jabar. Sementara Jidan masih kita nantikan, umpan kembali pada siapakah Jidan? Nampaknya juga Yasin yang masih dalam kawalan Dennis. Lemparan ke dalam untuk Prabu FC. Yasin, Faiz masih kita nantikan. Faiz kembali mencoba bekerja sama dengan siapakah Faiz, juga nampak gagal. Sementara ada Epung, masih kita tunggu Epung. Dengan kecepatannya tentunya Epung kembali mencoba melebar, tertuju kembali pada Heru.
masih Heru, tenang sekali Heru. Satu tendangan yang memaksa dari Heru. Kembali lahir satu tendangan ke dalam bagi kesebelasan Prabu FC. Heru yang nampaknya masih cukup luar biasa bermain dan juga tentunya masih enak untuk melakukan shot-shot dari luar area kotak penalti, memaksa kembali Charmani. Kita nantikan kemanakah arah bola dari Charmani. Jauh tertuju kali ini, angkat ke sektor depan. Lagi-lagi satu upaya yang gagal dan satu tekanan kembali dilakukan oleh Tata. Maki Tata melebar pada siapakah di sana. Tata, nampaknya Tata mencoba kembali pada Iqbal. Satu tekanan ada Wandi Babon, juga kembali gagal. Sementara Aziz masih kita nantikan. Aziz tertuju kali ini ada Bayu dan satu umpan yang coba disodorkan pada Ipal, namun membentur Iqbal, memaksa kembali satu tekanan yang gagal. Tidak ada kompromi tentunya. Coba kembali angkat jauh ke sektor depan. Ada Wandi Babon, Alvin. Wandi Babon, Alvin. Alvin. Luar biasa kali ini Alvin dan. Apakah yang terjadi di sana? Satu peluang emas juga kembali dijadikan tembaga. Oh Tuhan, satu peluang yang nampaknya kembali belum merubah papan skor. Luar biasa Charmani yang kali ini kembali pada posisi yang cukup tepat, pada posisi yang luar biasa. Kembali satu penyelamatan krusial yang dilakukan oleh Charmani. Wow, benar-benar amazing tentunya. Satu umpan asis yang juga disodorkan oleh Wandi Babon, tertuju Ipung, juga nampaknya sia-sia. Sementara kembali upaya yang coba dilakukan oleh kesebelasan Al-Jabar, jelas satu foul dilakukan Yasin. Kita nantikan Gilang ataukah Apip di sana, masih kita tunggu tentunya. Kemanakah Apip berbagi bola? Jauh ke sektor sebelah kiri. Lagi-lagi Ipung yang nampaknya kali ini menjadi sasaran goal getter bagi kesebelasan Al-Jabar. Jidan, tidak ada kompromi nampaknya Jidan untuk menenangkan barisan pertahanan dari Prabu FC. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Al-Jabar. Tentu masih kita nantikan kemanakah arah bola dari Iqbal. Jauh ke sektor depan, tertuju di sana ada Gilang. Kembali pada siapakah Gilang? Nampaknya satu umpan Aji, tertuju Heru, namun nampak bola begitu jauh, nampak kembali tercecer. Lemparan ke dalam kali ini bagi kesebelasan Prabu FC. Haryono jauh ke sektor depan, tertuju kembali Bayu. Bayu nampak kembali gagal. Sementara ada Aziz, Bayu, ada Jidan, masih kita nantikan Jidan. Jelas kembali di sana penjaga gawang Charmani yang kali ini harus bekerja ekstra keras oleh tekanan yang beruntun yang didatangkan oleh anak-anak dari Al-Jabar. Upaya yang kembali gagal tentunya masih kita nantikan. Sementara Apip, kembali ada Dennis. Satu kecepatan kembali coba dilakukan Wandi Babon. Masih Wandi, coba dikawal ke Alvin. Wandi Alvin. Kembali satu lemparan ke dalam bagi kesebelasan Al-Jabar. Setelah pergerakan dari Babon, mampu dihentikan Alvin. Dua orang pemain yang sama-sama mengawali karir tentunya ataupun bermain untuk Liga 1 Borneo dan juga Persela Lamongan. Tentu masih kita nantikan dua-dua yang cukup seru. Yang jelas kedudukan masih sama kuat 0-0. Tenis kali ini terbaca oleh pergerakan dari pemain bertahan
kesebelasan Prabu. Ya wes, kembali tentu kami masih menginformasikan untuk besok sore. Besok sore tidak ada pertandingan atau dinyatakan libur. Sementara sore hari ini masih kita nantikan, masih kita tunggu tentunya satu tiket untuk menggenapi 4 tim yang berlaga di fase semifinal UDA. Tentunya sudah menantikan pemenang pertandingan di sore hari ini dan akan bermain pada hari Jumat menentukan tiket menuju partai final. Yuk, tentunya untuk hari Kamis partai yang cukup seru antara kesebelasan Pelita Custom dari Kabupaten Kuningan menghadapi Amarildo CS dari Kota Madia Cirebon. Tekanan kembali coba dilakukan dan kemanakah arah bola dari anak-anak muda Aljabar yang kembali nampaknya meninggalkan lapangan. Kita tunggu tentunya hasil dari pertandingan sore hari ini, tentunya menentukan satu tiket menuju partai semifinal Carmani. Kita tunggu tentunya di sana ada Carmani dan juga nampak Alvin. Masih kita nantikan. Begitu arah bola yang cukup jauh dari Alvin, memaksa kembali satu lemparan ke dalam. Yang jelas ada Dennis, tertuju pada siapakah Dennis. Nampak kembali satu lemparan ke dalam bagi kesebelasan Aljabar FC. Aljabar kembali coba membangun serangan. Ada Ajis, Faiz, Yasin, masih Yasin mencoba mengelabui tentunya Dennis. Sementara kembali nomor punggung 10 di sana ada Aldibas. Nampak gagal kali Aldibas. Iqbal masih bermain-main ke belakang, sodorkan kembali pada Gilang. Gilang melebar pada Aji, Aji pada Wandi Babon. Masih Wandi Babon. Luar biasa Wandi Babon. Wandi, kemanakah arah bola dari Wandi Babon? Yang jelas lagi-lagi ada 1, 2, 3 orang pemain Aljabar yang sudah nampak meminta arah bola dari Wandi. Yang jelas kembali bola tercecer. Satu upaya yang kembali gagal dari Aljabar. Sementara satu persiapan yang coba dilakukan Prabu FC. Nomor punggung 7 nampaknya ada Fajar. Siapakah pemain yang bakal digantikan oleh Fajar? Masih kita nantikan. Lemparan dan pergantian pemain dari kesebelasan Prabu Bayu. Pemain bernomor punggung 19 keluar digantikan Fajar. Bayu, pemain yang bermain begitu luar biasa, nampaknya kembali harus ditarik keluar, digantikan peranannya oleh Fajar. Sementara Alvin, kita nantikan Alvin, salah seorang pemain yang besar tentunya bersama tim Borneo FC. Alvin, pendek saja kali ini Alvin pada Beo ataupun Bo. Farhan, hampir saja satu kesalahan yang dilakukan oleh Farhan. Sementara sepenuhnya Yasin melebar pada Faiz, Faiz pada Ajis. Kemanakah arah bola dari Ajis? Satu ketenangan dan nampaknya sinyal yang telah diberikan oleh asisten wasit 2. Di sana ada Agung Hariri Junior. Nampaknya satu perangkap, satu peluang yang juga nampaknya gagal dihasilkan oleh kesebelasan Prabu. Kita tunggu tentunya di babak yang kedua akankah kembali terjadi tendangan adu penalti atau justru salah satu tim mampu merubah papan skor. Lagi-lagi Ajis dengan segudang pengalamannya tentunya Ajis bermain begitu tenang walaupun berbadan agak sedikit tambun, namun masih memiliki kecepatan yang sangat luar biasa. Lagi-lagi upaya sementara melebar pada Iqbal. Masih kita nantikan Wandi Babon. Wandi
Kembali coba berputar dia ke belakang, tarik ke sektor depan dan kembali. Apakah yang terjadi di sana? Sementara nampak kembali keluar satu umpan ataupun satu clearance yang coba kembali dilakukan oleh kesebelasan Prabu. Setelah kembali Wandi Babon yang bermain begitu enak sekali untuk ditonton. Satu tendangan dari pemain Ali Jabar, nampak kembali Heru. Sodorkan pada siapa kali sana dan masih kita nantikan, nampaknya sudah berdiri pada posisi offside. Satu umpan yang cukup cermat dari Heru. Kita tunggu nampaknya saudara-saudara, akankah kembali pertandingan di sore hari ini harus berakhir dengan tos-tosan atau justru satu gol tercipta? Masih kita nantikan bersama tentunya, ini tentu menjadi misteri kita bersama Al Jabar atau kesebelasan Prabu yang berhak untuk melangkah ke partai semifinal. Dan masih kita nantikan, yang jelas masih kita tunggu apakah gerangan yang terjadi di sana. Yuk, masih kita tunggu. Yang jelas satu kartu kuning akankah keluar dari satu pengadil lapangan dan medis, nampaknya dimohon untuk memasuki lapangan. Ya wes, kembali tentu masih kami informasikan untuk besok sore tentunya tidak ada pertandingan dan partai semifinal yang pertama akan dilaksanakan pada hari Kamis. Oh, nampaknya dua kartu merah yang langsung dikeluarkan oleh pengadil lapangan. Yang jelas nampaknya ada Apep dan nomor punggung 9 Ival. Luar biasa tentunya ketegasan dari pengadil lapangan memaksa dua orang pemain yang harus berganti jersey daripada teman-temannya yang lain, memaksa tentunya satu kerugian tersendiri dari kedua pemain yang nampak harus tentunya menyudahi pertandingan lebih awal dari para teman-temannya yang bermain. Luar biasa tentunya red card yang langsung diberikan oleh pengadil lapangan, menandakan betapa kerasnya tentunya pertandingan di sore hari ini. Satu tiket yang masih coba diperebutkan tentunya antara kesebelasan Al Jabar versus kesebelasan Prabu dari Indramayu. Masih sama kuat 0-0. Sementara kembali satu tekanan juga di sana ada Alvin. Tidak ada kompromi tentunya Alvin. Yang jelas masih kita nantikan. Yang jelas datang kembali di sana ada Faiz melebar pada Aldibas. Satu umpan yang gagal nampaknya dilakukan oleh Aldibas nomor punggung 23. Satu pelanggan. Satu pelanggan. Apakah yang terjadi di sana? Yang jelas kembali satu peluang yang tersia-siakan. Oh Tuhan, semakin meningkat nampaknya tensi di babak yang kedua setelah peluang demi peluang yang gagal diciptakan, dan kembali satu kesempatan
juga nampak gagal. Sementara satu tendangan penjuru bagi kesebelasan Al Jabar. Kita nantikan nampak Charmani yang tampil begitu energik, tampil begitu enak, luar biasa. Charmani. Kita nantikan akan kehadirin pertandingan di sore hari ini mengikuti pertandingan kemarin. Partai yang cukup luar biasa, masih dengan 10 pemain. Satu di antaranya sudah keluar dari lapangan. Tekanan kembali terjadi di sana, ada satu tekanan melalui kaki nomor punggung 23. Tata, sementara gagal Tata. Upaya kembali ada Ajis, masih Ajis berhadapan nampaknya di sana dengan nomor punggung berapakah? Yang jelas ada Yasin. Nampak kembali Aji. Kemana ke arah bola dari Aji? Aji. Aji akhirnya membuka kebuntuan di babak kedua. Luar biasa aksi individu yang dilakukan oleh Aji. Yang jelas ada Yasin. Nampak kembali Aji. Kemana ke arah bola dari Aji? Berapakah? Yang jelas ada Yasin. Nampak kembali Aji. Kemana ke arah bola dari Aji? Kali ini bagi kesebelasan Al Jabar. Masih kita tunggu tekanan demi tekanan yang coba kembali dikembangkan. Sementara Aji yang lepas tentunya dari dua kawalan pemain bertahan kesebelasan Prabu mampu mengecoh tentunya penjaga gawang Charmani yang harus memungut bolanya dari jalannya sendiri 1-0. Sementara unggul kesebelasan Al Jabar setelah satu aksi yang cukup berkelas dari seorang Aji. Kita nantikan respon apakah yang akan dilakukan oleh kesebelasan Prabu setelah satu gol yang bersarang ke jala Charmani. Hasil jepretan tentunya dari seorang Aji. Faiz kembali kemana ke arah bola dari Faiz. Bertanjau ke sektor depan. Nampaknya Ronaldo ya. Nampaknya di sana ada Jidan yang sudah naik ke sektor depan, melebar kembali pada Haryono. Masih kita nantikan Haryono. Yasin di sana. Yang jelas kembali satu tekanan Fajar. Alvin, satu tendangan keras dari Alvin memaksa kembali satu tendangan penjuru bagi kesebelasan Prabu. Kita nantikan upaya yang gagal kembali dari Alvin. Tendangan penjuru kali ini nampaknya Ajis dan biar nampak begitu enak dipandang mata ketika lampu-lampu dinyalakan, biar di atas tentunya 2500 volt pencahayaan yang ada di lapangan Menjangan Bolong. Dan juga pertandingan di sore hari ini langsung disaksikan oleh kapal Sukhoi. Satu gol kembali bersarang, satu balasan yang langsung dilakukan oleh kesebelasan Prabu. Luar biasa, hanya dalam tempo 1 menit 26 di sore hari ini langsung disaksikan oleh kapal Sukhoi. Juga pertandingan di sore hari ini langsung disaksikan oleh kapal Sukhoi.
tercipta. Benar-benar ini pertandingan yang sangat luar biasa. Yang jelas satu gol kembali tercipta, menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Kembali berbagi angka nampaknya di sore hari ini, dan juga jet-jet tempur yang nampak masih mengawasi di sekitar sebelah wetan begitu enak untuk dipandang. Yes, satu hiburan tersendiri tentunya di lapangan Menjangan Wolong dengan hadirnya 3 kapal Sukhoi. Faiz kembali coba membangun serangan, merangsek pada siapa kau Yasin. Fajar, luar biasa Fajar kali ini mampu berkeledan. Satu pengambilan bola yang cukup bersih yang dilakukan kembali, dan lagi-lagi di sana ada Wandi Babon. Wandi handball kali ini jelas. Wandi Babon nampaknya menyentuh laju si kulit bundar. Nampaknya tensi kembali meningkat dan semakin meningkat. Luar biasa tentunya di penghujung babak kedua. Kedudukan masih 1-1. Sementara umpan dari Faiz tertuju di sisi tentunya sebelah kanan. Yang jelas ada nomor punggung 28 Gilang. Sodorkan kembali pada siapakah Gilang. Coba kembali dihentikan. Satu lemparan ke dalam kembali. Bonus kembali dihentikan dan Amunton untuk rekan panitia yang ada di luar lapangan, yang ada di sebelah kulon, mohon untuk mengamankan bola yang tercecer. Lemparan ke dalam, Dennis nampaknya kembali sudah dilakukan. Sementara nomor punggung 26 satu tendangan keras, coba ditepis kembali dan satu set yang dilakukan oleh Karmani. Luar biasa tentunya upaya yang coba kembali dikembangkan oleh Al Jabar, memaksa kembali upaya bagi kesebelasan dari kedua tim. Sementara kembali ada Dennis, gagal nampaknya Dennis. Sementara kembali di sana datang Gilang. Jika tidak ada teman yang coba mengontrol ataupun mencoba menerima umpan yang coba disodorkan oleh Jidan di sana. Sementara kembali ada Heru, jauh ke sektor depan Heru. Sementara Rian coba dipersiapkan dan Wadi Babon. Dan tambahan waktu 2 menit di masa injury time. Pergantian pemain dari Al Jabar, Tata nomor punggung 23 keluar dan masuk Rian nomor punggung 21 ataupun diindonesiakan 21. 2 menit tambahan waktu, dan mohon untuk para penonton bila mana terjadi tendangan adu penalti untuk tidak beranjak dari tempat Anda duduk ataupun berdiri saat ini. Mohon untuk para penonton bila mana terjadi tendangan adu penalti kembali di sore hari ini, mohon untuk tidak memasuki lapangan atau tidak beranjak dari tempat Anda duduk sekarang. Himbauan dari panitia, matur kesuwun dan terima kasih. Tentu di masa injury time, akankah pertandingan harus diakhiri dengan tendangan adu penalti? Masih kita nantikan. Yang jelas satu tekanan masih belum berakhir yang dikembangkan oleh kedua tim. Jauh pada Babon kembali nampaknya Babon, dan jelas di sana ada IPUPU NG Ibung yang kembali sudah berdiri pada posisi offside. Tentu inilah saat-saat yang cukup mendebarkan. Kembali jantung kita dibikin duk-duk breng oleh serangan demi serangan yang coba kembali dikembangkan oleh kedua tim. Sementara ada Jidan, kita nantikan kemanakah arah bola dari Jidan. Angkat jauh ke sektor depan Jidan, jelas kali ini tercecer begitu
akankah mengakhiri pertandingan di babak kedua? Tentu masih kita nantikan. Iip, kemana ke arah bola dari sungguh berbahaya kali ini. Satu tarikan yang dilakukan oleh Haryono tentunya sedikit memberikan satu efek ataupun peluang yang kembali digagalkan oleh kesebelasan Al Jabar. Kita tunggu akankah menjadi serangan terakhir dari kesebelasan Al Jabar. Kita nantikan tentunya momentum. Akankah kembali satu tiket menuju fase semifinal harus melalui tendangan adu penalti. Kita tunggu. Rianta di sana pemain yang baru masuk yang mencoba melakukan tendangan bebas. Rian mencoba kali umpan pendek tertuju nomor punggung. Apakah yang terjadi di sana masih kita nantikan. Yang jelas pengadil lapangan sudah melirik jamnya lirik. Berapakah tentunya masa injury time tersisa masih kita nantikan. Dan ya, akhirnya pertandingan harus diakhiri dengan drama tendangan adu penalti. Tentu masih kita nantikan dan mohon untuk tidak memasuki lapangan. Sekali lagi mohon untuk para penonton untuk